Mutiara Hikmah Official, menyingkap hikmah di balik sunnah. Salurkan donasi terbaik Anda untuk mendukung dakwah Mutiara Hikmah Official. Umroh akhir tahun plus daurah parenting Islami, sukses mendidik anak di zaman fitnah. Bersama Ustadz Hanan Yasir MA, Ustazah Imro'atul Azizah, 2 kali sholat Jumat. Kelas daurah parenting setiap hari. Konsultasikan dan daftarkan diri Anda sekarang juga. Mau haji yang gak pakai antri? Daftar sekarang, insya Allah 2024 berangkat. Gratis keberangkatan umroh sebelum haji. Dibersamai oleh Ustadz Hanan Yasir dan juga Ustazah Imro'atul Azizah. Buruan daftar sekarang juga, sebelum harga naik. Ibu-ibu, teman-teman, saudariku yang saya cintai karena Allah, hari ini kita akan membahas kembali kitab Arba'in An-Nawawiyah yang dikarang oleh siapa? Ayo ibu-ibu, Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala. Dan hari ini kita sampai di hadis yang ke-11. Semoga apa yang kita dapatkan di pagi hari ini Allah jadikan sebagai ilmu yang bermanfaat. Semoga kita diringankan untuk mengamalkan ilmu yang telah Allah berikan. Dan semoga dengan ilmu ini Allah tunjukkan jalan yang menuju surganya Allah subhanahu wa ta'ala. Monggo silakan Ustazah Tania bisa dipimpin untuk dibaca bersama-sama. Kita bacanya bersama-sama ya Ibu. 1, 2, 3. An Abi Muhammadin Al-Hasani bin Ali bin Abi Thalib sidqi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa raihanatihi radhiyallahu anhuma. Qala hafidtu min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam da'ma yaribuka ila ma la yaribuka. Rawahu Tirmidzi wa Nasa'i wa qala Tirmidzi haditsun hasanun shahih. Masya Allah, jazakunallahu khaira. Ibu-ibu yang saya cintai karena Allah, di hadis yang ke-11 ini matan itu isinya, isi hadisnya itu namanya matan. Jadi hadis itu ada matannya. Matan itu artinya isinya. Isinya cukup pendek. Apa di dalam hadis 11 ini isinya? Da' ma yaribuka ila ma la yaribuk. Coba ibu-ibu yang punya kitabnya tengok kanan kiri, barangkali ada saudara kita yang belum punya, bersama-sama. Ini sebagai bentuk kepedulian kita kepada saudara kita. Ada di situ da' ma yaribuka? Ketemu? Ada kan? Nah, itu isinya hanya itu saja. Da' ma yaribuka ila ma la yaribuka. Coba ibu-ibu dihafalkan. Coba Ustazah Tania. Ini insyaallah seperti hadis la taghdab walakal jannah. Ya pendek kan ibu-ibu? Coba Ustazah, dicoba pelan-pelan. Baik, ibu nanti saya baca, ibu ikuti. Da' ma yaribuka ila ma la yaribuka. Ila ma la yaribuka. Oke, diulangi lagi ya Ustaz. Iya. 1, 2, 3. Da' ma yaribuka ila ma la yaribuka. Satu lagi, ganjil. Da' ma yaribuka ila ma la yaribuka. Baik, ditutup sekarang. Ditutup. Ya, bismillah. Sampun, semua udah ditutup? Dah. Ayo bareng-bareng baca. Da' ma yaribuka ila ma la yaribuka. Hafal? Alhamdulillah ada yang nyantol. Hadis Arba'in ini yang pendek-pendek mulai dihafal ya Bu ya.
Kira-kira panjangan mana sama innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa faman kanat hijratuhu ila Allah wa rasulihi fa hijratuhu ila Allah wa rasulihi. Panjangan mana? Panjang kali kata Bu Yeni. Ya. Jadi ini minimal hadis ke-11 ibu-ibu pun hafal sedoyo, nggih. Alhamdulillah sampun hafal dereng. Baru mau hafal. Da ma yaribuka ila ma la yaribuka. Artinya Ustazah, minta tolong dibaca. Arti dari mana? Arti matannya aja, matannya. Da'ma yaribuka, tinggalkanlah apa yang meragukanmu. Ila ma la yaribuka, kepada apa yang tidak meragukan. Gampang toh Bu? Intinya meninggalkan yang ragu, kemudian menuju kepada yang kita yakini. Sampun. Jadi kalau misalnya ibu-ibu nanti di suatu hari menemukan sesuatu yang ragu, ibu baca tuh. Da ma yaribuka ila ma la yaribuka. Hafal nggih? Alhamdulillah. Baik. Karena sudah hafal, kajiannya selesai. Baik, kita ini ya di sanadnya dulu. Baik. Di sini disebutkan ibu-ibu an Abi Muhammad Al-Hasan ibni Ali Sibti Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. An Abi Muhammad, disebutkan Abu Muhammad ini adalah kunyahnya Hasan bin Ali. Jadi Rasulullah itu kan punya anak berapa ibu-ibu? Ayo, Rasulullah punya putra dan putri berapa? Sebutkan. Qasim, Ibrahim, Sebentar, yang laki-laki dulu kan udah laki-laki kesebut. Qasim, Ibrahim, Abdullah, terus Zainab, Ruqayyah, Ummu Kulsum, Fatimah. Ya, 7. Ibu-ibu dihafalkan ya, insya Allah. Di tempat kami anak-anak kecil-kecil itu Bu, usia 5 tahun tuh ngapalin ini. Putra dan putri Rasulullah gitu ya. Ada 7. Rasulullah, putra-putranya ibu-ibu sudah pada meninggal di waktu mereka masih kecil. Ya. Jadi dari ke-7 ini 6 lahir dari rahimnya Ibunda Khadijah radhiyallahu anha. 1 Ibrahim adalah dari Maria Al-Qibtiyah. Maria ini para ulama ada yang mengatakan beliau adalah istrinya Rasulullah SAW, ada yang mengatakan mohon maaf dulunya budaknya Rasulullah SAW dimerdekakan dan akhirnya lahirlah Ibrahim. Ya, jadi kalau yang disepakati ulama istri Rasulullah itu ada 11. Ya, dari Ibunda Khadijah sampai Ibunda Maimunah itu 11. Kalau Maria ada yang mengatakan tadi istri atau budaknya, berarti kalau istrinya istri Rasulullah SAW ada 12. Kalau Maria istrinya, tapi kalau budaknya maka istrinya Rasulullah SAW ada 11. Kita taunya ada berapa ibu-ibu istrinya Rasulullah? 9. Ya kan? Berarti ada yang nggak disebut tuh Mbak. Nih ya, kira-kira siapa yang nggak disebut? Dari dulu kan kita taunya 9 ya. Dihitung-hitung ternyata 11 ibu-ibu. Coba dicek. 1 siapa? 2. Masih bingung ibu-ibu. Sauda. 3. Ayo. 3. Aisyah. 4. Zainab dulu ya yang gampang ya. Zainab ada berapa? 2. Zainab siapa? Zainab binti Huzaimah dan Zainab binti Jahsh ya. Kemudian yang ke-6 sinten Bu? Sofia, boleh. Yang ke-7 Hafsah. Yang ke-8 Ummu Salamah. Yang ke-9 Juwairiyah. Yang ke-10 Habibah bintu Abu Sufyan. Itu istrinya Rasulullah. Yang ke-11 Maimunah. Baru yang ke-12 itu ada yang mengatakan Maria, ada yang mengatakan bukan Maria. Hafal napa mboten Bu? Nah, ini ibunda kita, ibu orang-orang beriman, ya. Jadi harus kita hafalkan. Ya, yang hafal 11
istri Rasulullah dapat hadiah, boleh maju. Silahkan. Ini kita lagi bahas keluarganya Rasulullah. Ya, acungkan tangan ibu, boleh mbak. Mboten napa-napa salah ya, mboten napa-napa nggak dimarahin. Ayo, bismillah. Nah, ini nih ibu-ibu, contoh ya, bismillah. Semoga nanti pulang dari pengajian hafal, nggih. Istri-istrinya Rasulullah. Monggo, Bu. Asmanipun sinten, Bu? Bu Isti. Monggo, silakan. Bismillah. Pelan-pelan. Khadijah. Sauda, Aisyah, Sofia, Zainab binti. Kan karena Zainabnya ada 2 gitu. Huzaimah dan Zainab binti siapa ya? Jahash. Ya. Sofia tapi Udah. Yang ke-7 Juwairiyah. Yang ke-8 Maimunah, Yang ke-9 Hafsah tadi udah belum? Oke, Hafsah. Yang ke-10 10. Ini saya ngitung. Baru 9. Pinter. Ummu Salamah, Masya Allah. Terakhir, ibu-ibu stop. Sabar. Ini pada gemes ibu-ibu. Ke-11 tadi. 1 lagi. Terakhir. Istrinya Rasulullah yang terakhir. Sebelum Maria berarti ya. Bu, stop, sabar. Belum Maimunah kan? Apa udah? Iya, berarti ada yang maharnya paling besar. Sebentar, sabar. Ini ibu nih ya. Ya, Romlah Ummu Habibah. Dalam dapat ya, monggo silakan. Nggih. Dah hafal, Bu? Insyaallah. Barakallah, tapi diingat-ingat nanti ya, Bu. Romlah Ummu Habibah. Ya. Jadi istrinya Rasulullah itu, ibu-ibu, ini keluarga besar Rasulullah, harus hafal ya. Nanti dicatat. Ada grup nggak di sini? Ibu-ibu ada grup kajian di Mangkuyudan. Nah, tolong nanti di-share di grup ya panitia ya. Bismillah. Nggih. Kenapa ibu-ibu kita harus tahu keluarga besar Rasulullah SAW? Karena mereka adalah ibunya kita, orang-orang beriman. Jadi istrinya Rasulullah SAW itu ada dapat julukan Ummahatul Mukminin, artinya ibunya orang-orang beriman. Kalau kita mengaku mencintai Rasulullah SAW, berarti kita harus bisa memahami siapa istri-istri beliau, siapa putra-putri beliau, siapa cucu beliau. Dan bukan hanya nama yang kita pelajari dari istri-istri Rasulullah, tapi kita juga pelajari kehidupan mereka. Masya Allah. Kenapa? Karena di setiap istri Rasulullah itu memiliki kemuliaan sendiri-sendiri. Subhanallah. Dan semuanya mulia. Semuanya diberikan amanah oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada yang sangat-sangat mencintai orang miskin, ya, sampai dapat julukan Ummul Masakin, ya. Zainab binti Huzaimah, beliau mendapatkan julukan ibunya orang-orang miskin. Ada yang Masya Allah ahli dalam bidang ilmu, ya. Di antaranya adalah Aisyah radhiyallahu anha. Ada yang diberikan oleh umat Islam ini amanah untuk memegang mushaf sampai dibukukan, yaitu Hafsah. Masya Allah. Semuanya punya keunikan. Ada yang barakah untuk kabilahnya, yaitu Juwairiyah. Masya Allah. Juwairiyah ketika masuk Islam, ibu-ibu, maka 100 dari keluarganya, dari suku yang mana bapaknya Juwairiyah, Haris bin Nadir, itu adalah ketua suku. Sejak Juwairiyah dimerdekakan, maka 100 suku dari kabilahnya Juwairiyah dimerdekakan oleh Rasulullah SAW. Masya Allah. Jadi kata Aisyah, Juwairiyah ini wanita yang membawa barakah bagi kaumnya. Masya Allah. Dan itu perlu kita pelajari. Insya Allah, ibu-ibu monggo, ada di YouTube Mutiara Hikmah sudah ada. Saya sudah menjelaskan tentang biografi istri-istri Rasulullah SAW. Baik, lanjut nggih. Nah, tadi putra-putrinya ada berapa? 7. Yang 3 kan diwafatkan oleh Allah sejak kecil, yang laki-laki.
Kemudian tadi yang perempuan yang pertama siapa, Bu? Zainab. Zainab itu putri sulungnya Rasulullah SAW. Menikah dengan siapa Zainab? Ayo ibu-ibu. Siapa? Abul As. Abul As itu sepupunya Zainab. Putranya Halah. Halah itu kakaknya Khadijah radhiyallahu anha. Jadi orang Arab itu ibu-ibu zaman dulu kala sampai zaman sekarang suka menikahkan anak-anak dengan sepupunya, dengan anak pamannya. Itu sudah menjadi kebiasaan mereka, lumrah gitu ya. Di antaranya apa? Di antaranya karena mereka ketika saya ditanya ya di Yaman juga banyak yang menikahkan anak dengan anak pamannya, dengan sepupunya, katanya agar kita tidak terpisah kabilahnya, masih sama kabilahnya, satu keturunan. Masya Allah. Nah, dari Zainab ini di antara cucu yang terkenal yang biasa gendong kepada Rasulullah SAW itu namanya Umamah. Pernah dengar ibu-ibu? Waktu Rasulullah SAW lagi sholat, Rasulullah menggendong Umamah. Kalau Rasulullah SAW sujud, Umamah diletakkan terlebih dahulu. Ya subhanallah, saking sayangnya Rasulullah SAW kepada cucunya. Dan memang fitrohnya namanya nenek-nenek, kakek-kakek, dari zaman dulu sampai hari kiamat itu sayang banget ke cucu. Nggih mboten ibu-ibu yang sudah jadi uti? Nggih. Sayangnya pakai banget ya. Ya kan? Nah Bu Yeni nih yang baru punya cucu, sayang banget nih mesti. Bu Yuni juga, Masya Allah. Ya, bahkan kalau sudah hadir cucu, anaknya lupa. Lebih ke cucunya, Masya Allah. Ini bentuk bahwa Rasulullah SAW termasuk seorang kakek yang sangat luar biasa, Masya Allah. Nah, kemudian setelah Zainab siapa adiknya Zainab ibu-ibu? Ruqayyah dan Umi Kulsum. Menikah dengan siapa? Utsman. Ya, saya ingin jelaskan sedikit. Seorang laki-laki tidak diperbolehkan di dalam Islam menikahi langsung kakak adik kalau mereka masih hidup. Itu tidak boleh. Ya. Kenapa Utsman menikahi Ruqayyah dan Umi Kulsum? Karena waktu itu Utsman pertama kali menikah dengan Ruqayyah. Dan Ruqayyah meninggal pada tahun 2 Hijriah. Pada waktu peperangan Badar, ketika menang kaum muslimin, ketika itu kaum muslimin juga sedih. Kenapa? Karena Ruqayyah meninggal dunia. Maka Utsman bin Affan setelah beliau menikahi Ruqayyah, kemudian beliau menikahi kembali putrinya Rasulullah SAW, yaitu adiknya Ruqayyah. Siapa Bu? Umi Kulsum. Maka dari itu Utsman punya julukan. Apa julukannya Utsman? Dua kata ibu ya. Apa Bu? Dua apa ini? Dua-dua. Dua sayap. Dua cahaya. Bahasa Arabnya apa? Zunnurain. Nah, diingat-ingat lagi Ibu. Zunnurain. Utsman punya dua cahaya. Maksudnya bagaimana dua cahaya? Ya, pemilik dua cahaya yaitu Ruqayyah dan Umi Kulsum. Masya Allah. Terakhir, putrinya Rasulullah yang bungsu sinten Bu? Fatimah. Fatimah punya suami namanya siapa? Ali bin Abi Thalib. Dan Ali ini ternyata sepupunya. Masya Allah. Jadi Rasulullah tuh dulu kalau nyari menantu tuh pilih-pilih Bu. Bener. Nggak apa-apa, kita boleh kok cari menantu pilih-pilih boleh. Kalau orang Jawa bilang apa? Bebet, bobot, salah. Bibit, bobot, bebet. Itu. Rasulullah begitu. Dilihat tuh bibitnya siapa, bobotnya siapa, bebetnya siapa. Jadi Ali ini Masya Allah termasuk seorang laki-laki yang cinta kepada Allah dan Allah pun mencintai Ali. Jadi bapaknya Hasan ini ya, menantunya Rasulullah SAW ini luar biasa, Masya Allah ibu. Punya sifat di mana beliau mencintai Allah, Allah pun mencintai Ali. Allah memberitahukan kepada Rasulullah bahwa Allah cinta kepada Ali. Kalau kita ibu-ibu, kira-kira kita yang cinta kepada Allah, Allah cinta ke kita atau bagaimana? Kita cinta kepada Allah, ya harapannya Allah mencintai kita, Masya Allah. Nah Ali sepanjang menikah dengan Fatimah, Ali tidak menikah kembali.
Ibu-ibu jangan jadikan alasan suami kita mau poligami, mbok yo kayak Ali gitu loh Bi, gitu ya. Kayak Ali itu loh ya. Kenapa? Ali itu nggak nikah ya selagi istrinya masih hidup gitu ya, Masya Allah. Kayak Rasulullah itu loh, Khadijah masih hidup nggak nikah lagi ya, itu jangan jadi alasan ya. Jadi Ali ketika menikah dengan Fatimah, maka Ali dikaruniai anak-anak. Ya, di antara yang terkenal adalah Hasan dan Husain. Padahal masih ada anak lagi, yaitu Zainab juga ada. Tapi nggak terkenal ya. Dalam sejarah kan yang terkenal Hasan Husain saja. Ada Zainab itu putri dari pernikahan Ali dan Fatimah. Ya. Nah, Ali juga punya istri ibu-ibu selain Fatimah. Ketika Fatimah meninggal, kata Bu Yeni, oh katanya ya ada tuh. Namanya Khawlah. Jadi Fatimah ini kan meninggal tidak lama setelah Rasulullah meninggal. Rasulullah itu ketika mau meninggal dunia membisiki dalam telinga Fatimah. Ya, apa kata Rasulullah SAW? Engkau orang yang akan mendahuluiku. Maksudnya tidak lama kemudian Rasulullah ketika meninggal dunia, Fatimah wafat. Maka yang namanya laki-laki ya Bu, misalnya punya anak-anak, ya pasti membutuhkan istri. Nah, di antara yang dinikahi oleh Ali adalah namanya adalah Khawlah. Khawlah ini dari Bani Al-Hanafiyah. Nanti Ali punya anak namanya Muhammad dari Khawlah ini, pernikahan dengan Khawlah. Dan Muhammad ini yang nanti Ali jadikan sebagai pejuang. Masya Allah. Muhammad terkenalnya dengan Muhammad Al-Hanafiyah, dinisbahkan kepada ibunya untuk membedakan pernikahan dengan Fatimah. Ya. Nanti Ali juga punya lagi istri. Ya. Siapa di antaranya? Asma binti Umais. Itu pernah juga dinikahi oleh Ali. Banyak juga ya ternyata kata Bu Yeni. Iya. Ya, sejarah itu kadang kita karena kita belum lama duduk ya Bu ya di majlis ilmu, kita taunya Ali punya istrinya cuma Fatimah. Padahal ada beberapa istri Ali. Masya Allah. Baik, kita kembali ke sini ke buku. Ali dari pernikahan dengan Fatimah punya anak yang terkenal adalah Hasan dan Husain. Dan orang-orang mengenalnya Hasan dan Husain itu kembar. Iya enggak ibu-ibu? Kan ibu-ibu tahunya Hasan Husain kembar ya? Kalau punya anak Hasan dan Husain gitu ya, kembar. Padahal sebagian ulama menyatakan bahwa Hasan adalah kakaknya. Ya, jadi ibu-ibu jangan kaget. Oh ternyata ada juga yang mengatakan Hasan tuh nggak kembar sama Husain. Hasan kakaknya, Husain adiknya. Nah Hasan ini ibu-ibu, Masya Allah ya, beliau terkenal dengan kelembutan hatinya. Jadi dalam peristiwa waktu Ali meninggal dunia, maka kepemimpinan waktu itu jatuh ke tangan Hasan. Ya, namun ya namanya orang-orang Yahudi, orang-orang munafik pengennya dari zaman dahulu kala menghasut pemerintah yang ada. Maka mereka mengatakan bahwa bukan Hasan yang memimpin tapi Muawiyah. Terjadilah peperangan antara Muawiyah dan Hasan, padahal sama-sama kaum muslimin. Ya, akhirnya Hasan dengan kelembutan hatinya menyerahkan kepemimpinannya kepada Muawiyah. Masya Allah. Ya, ini menunjukkan bahwa Hasan tuh hatinya lembut. Masya Allah. Dan Hasan kemudian Husain, kedua-duanya sangat dekat dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Biasa Rasulullah tuh memangku Hasan Husain tuh di pangkuan beliau. Masya Allah. Dan beliau menyatakan di sini disebutkan Raihanati. Raihanati ini kata para ulama, ada yang mengatakan Raihanati ini kesayangannya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Baunya itu harum, baunya itu wangi gitu loh, Masya Allah. Dan di sini disebutkan Sibti, artinya Sibti dalam bahasa Arab ibu-ibu berarti cucu dari jalur wanita. Kalau kita orang Indonesia mau dari jalur ibu, dari jalur ayah namanya siapa? Cucu. Mau dari jalur wanita, mau dari jalur laki-laki siapa sebutannya? Cucu. Dalam bahasa Arab beda. Kalau dari jalur wanita namanya Sibti, sin, ba, dan to. Tulis Sibti.
Sibti itu cucu dari jalur wanita, dari anak kita yang perempuan. Hafidun, hafidun pakai dal, bukan pakai dod, pakai dal. Ha, fa, ya dan dal. Dal yang nggak ada titiknya. Hafid itu adalah cucu dari jalur anak kita yang laki-laki. Jadi kalau Bu Yuni punya Zain itu hafid, ya karena dari jalur putranya beliau. Gitu ya. Masya Allah. Dan di dalam bahasa Arab itu juga paman juga dibedakan, Bu. Antara paman dari jalur ibu dan paman dari jalur ayah itu juga beda. Di kita sami mawon. Ini menunjukkan bahwa bahasa Arab itu adalah bahasa yang lebih luas cakupannya. Masya Allah. Nah, Hasan dan Husain ini ibu-ibu adalah cucunya Rasulullah SAW yang sangat disayangi oleh beliau. Sampai-sampai Rasulullah SAW menyebutkan bahwa Hasan dan Husain ini kelak menjadi pemimpin para pemuda di surga. Berarti Hasan dan Husain termasuk di antara calon-calon penghuni surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa yang disebutkan oleh Rasulullah SAW? Beliau bersabda, kata beliau, Al-Hasan wal-Husain sayyida syababi ahlil jannah. Hasan dan Husain ini adalah sayyid. Sayyid itu pemimpin. Pemimpinnya siapa? Syababi ahlil jannah. Pemimpinnya anak-anak muda di dalam surga. Ya, Masya Allah. Wa abuhuma khairun minhuma, dan bapaknya mereka, bapaknya keduanya yaitu Ali, khairun minhuma, lebih baik dari mereka berdua. Masya Allah. Jadi memang Ali itu punya keutamaan, ibu-ibu, punya keutamaan yang sangat luar biasa. Masya Allah. Dan Ali termasuk khulafa yang keberapa? Khulafaur Rasyidin yang keberapa? Yang keempat. Ya, Masya Allah. Baik. Kemudian Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, ya, ketika beliau sangat mencintai Hasan dan Husain, beliau juga tak lupa untuk menegur Hasan dan Husain apabila mereka berbuat kemaksiatan. Apa di antaranya yang beliau pernah tegur kepada cucunya, ibu-ibu? Nah, ini nih panduan untuk nenek dan kakek. Jadi kalau cucunya saking sayangnya kepada cucu, nggak boleh terus dimanja. Kalau memang ia melakukan kesalahan boleh ditegur. Ya. Apa di antara contohnya? Suatu hari ada kurma sedekah, ya, masuk ke dalam mulutnya Hasan. Ya, kemudian Rasulullah SAW mengatakan, keluarkan. Itu artinya Rasulullah SAW sedang menasehati cucunya beliau bahwa hal yang demikian tidak boleh dimasukkan. Subhanallah. Dan ini bentuk dari cintanya Rasulullah SAW kepada Hasan dan Husain. Baik, sudah ya ibu-ibu ya. Sibti itu apa tadi artinya? Cucu. Baik. Kemudian di sini Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menyebutkan sebuah hadis. Ya, di sini kata Hasan, hafidtu min Rasulillah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kata beliau, hafidtu, saya telah menjaga atau saya telah mendengar. Ya, hafidtu ini bisa dikatakan menjaga juga mendengar. Dari siapa? Dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Berarti Hasan termasuk perawi hadis. Hasan, cucunya Rasulullah SAW ini termasuk perawi hadis. Pertu yang mendengar langsung dan membawakannya. Abu Muhammad. Ya. Ibu-ibu kunyah niko nopo? Abu Umu niko apa artinya? Panggilan yang disandarkan kepada anak pertama biasanya, ya. Jadi Abu Muhammad, ya, karena biasanya ada anaknya namanya Muhammad, ya. Baik, kemudian Rasulullah SAW menyebutkan da'ma yaribuka ila ma la yaribuk. Disebutkan bahwa tinggalkan yang meragukan dan ambillah yang tidak meragukan. Dan kaidah ini sudah dipakai oleh para ulama
dalam segala apa yang disebutkan di kitab-kitab mereka. Mereka menyatakan bahwa sesungguhnya jika ada keraguan maka beralihlah kepada keyakinan. Dan ini bagian dari kaidah usul fiqh. Tolong ditulis ibu-ibu. Dalam kaidah usul fiqh juga ditulis bahwa keyakinan didahulukan daripada keraguan. Keyakinan didahulukan daripada keraguan. Contoh misalnya, ini contoh dalam kehidupan kita sehari-hari. Contoh, ibu sudah wudu. Contoh, ibu sudah wudu. Ya, tadi dari rumah tuh sudah wudu, sudah. Pergi ke sini karena ibu dalam keadaan sudah berwudu, sampai depan masjid muncul keraguan. Ya Allah, saya mau masuk masjid, mau sholat tahiyatul masjid. Karena lagi nggak berhalangan, sholat tahiyatul masjid. Tapi kira-kira kentut belum. Pernah nggak ibu-ibu gitu? Iya, pernah ya gitu ya. Berarti saya mewakili ya. Itu kalau ibu-ibu yakin dari tadi berangkat dari rumah sudah wudu sampai depan masjid, ibu tidak mendengar suara kentut, ya, mohon maaf, saya harus jelaskan, atau tidak mencium bau-bau yang aneh, ya, karena kentut tuh disebut kentut kata para ulama kalau ada 2 ciri, Bu. Cirinya apa? Suara terdengar atau bau yang tercium. Tapi kalau nggak ada bau, suara pun nggak terdengar, kayaknya tadi kok anteng-anteng aja, ya. Maka ibu yakin masuk masjid baca doa, pakai kaki kanan terlebih dahulu, sholat bismillah, ya. Dan harus yakin. Kenapa ibu-ibu? Karena kalau kita hanya yakin di awal, di tengah-tengah kita was-was, itu godaan dari syaitan, ya. Jadi ada penyakit, tolong diperhatikan. Barangkali ada di antara kita waliyadzubillah yang kena penyakit ini. Ada penyakit yang mana dinamakan oleh para ulama namanya was-was. Dan was-was itu adalah penyakit yang ditiupkan oleh syaitan. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dalam surah An-Nas. Ibu-ibu hafal napa dereng surah An-Nas? Hafal. Cobi dibaca bareng-bareng monggo Ustazah Tania. Nanti ada sebutan was-was. Nggih, bareng-bareng. Kita baca bersama-sama ya Ibu. 1, 2, 3. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas, alladzi yuwaswisu fi sudurin nas, minal jinnati wan nas. Masya Allah, barakallahu fikunna jami'an. Di situ kan ada kan? Kita berlindung dari was-was, godaan syaitan. Jadi tadi ibu-ibu bahwa kalau kita sudah yakin kita tidak keluar angin, maka bismillah yakin, ya. Dan kalau di tengah salat ada yang membuat kita ragu, was-was, diteruskan. Ya. Saya pernah mendengar Syekh subhanallah, Syekh adiknya Ibrahim Ruhaili, ya Rabb, Syekh Sulaiman Ruhaili. Beliau menyebutkan, kata beliau, cara diantara mengobati penyakit was-was. Ini banyak loh ibu-ibu, banyak. Yang terkenal tuh banyak. Maka diantaranya kalau ada keraguan, jangan toleh kepada keraguan. Terus jalan, bismillah. Sambil minta pertolongan kepada Allah. Kalau kita nggak mengobati was-was ini, lambat laun ini akan menjadi penyakit. Saya pernah Bu berjumpa waktu kami dulu masih studi di luar. Itu ada di sebelah kami itu terkenal perempuan, sudah ngaji juga, thalibul ilmi juga, gitu ya. Itu kalau salat nyun sewu nggih, beliau itu salat takbirnya berkali-kali. Allahu Akbar. Sudah takbir, Allahu Akbar lagi. Nanti nggak lama lagi Allahu Akbar lagi. Ya. Dan itu sudah ditegur, ya itu nggak boleh kayak gitu.
kita bincang gitu, kenapa kok takbirnya berkali-kali? Katanya kayaknya nggak khusyuk gitu ya. Jadi ada semacam godaan takbir pertama tuh kurang khusyuk gitu ya. Allahu Akbar gitu ya. Kok nggak khusyuk lagi ya? Allahu Akbar gitu ya. Nggak khusyuk juga gitu. Nah, itu nggak boleh, Bu. Di samping ini juga penyakit, pasti yang sebelahnya, yang sholat sebelahnya tuh nggak tenang akhirnya. Iya nggak, Ibu? Kita tuh pengen nyubit gitu loh, tapi kan kita dalam keadaan sholat, gimana mau nyubit gitu ya? Kita mau ngasih tahu, udah lanjut, tapi kan nggak bisa juga. Ya. Jadi hati-hati Ibu. Kalau yang suka was-was itu penyakit, minta sama Allah, ya Allah hilangkanlah penyakit was-was. Mohon maaf, ini juga berlaku bagi teman-teman. Ini juga termasuk ya. Kalau pas sholat, mohon maaf, ini semua perempuan kan, ibu wudu, sebelum wudu ke kamar mandi, lihat celana dalamnya bersih, ya CD-nya bersih tuh, kinclong, ya. Maka dalam hal ini jangan ada keraguan, nanti ada najis enggak ya, Sebagian masyarakat, ya mohon maaf, saya menemukan ada yang melepas celana dalamnya ketika akan sholat, ya. Kenapa? Karena muncul keraguan, nanti kalau ada najis bagaimana, Saya khawatir kalau tuh celana dalam pas lagi di rest area, misalnya ya, lupa untuk diambil kembali, ya barangkali, ya kan, kita nggak tahu. Jadi kalau memang benar-benar ibu nggak lihat najis ada, celananya dalamnya kinclong, ya bersih, nggak usah dilepas, ya. Kecuali kalau memang kita menemukan najis di situ, maka wajib untuk melepasnya. Dan ini bagian dari sesuatu yang harus ditinggalkan, walaupun itu sudah menjadi kebiasaan, ya ibu-ibu ya. Oh jadi sholat itu boleh ya pakai celana dalam? Boleh, ya. Kalau memang bersih celana dalamnya. Jadi ini juga apa ya? Saya tuh karena pernah juga ibu-ibu di kampung saya di Cirebon tuh hampir semua wanitanya begitu. Kalau sholat itu melepas celana dalam, ya subhanallah. Padahal itu tidak ada anjurannya. Kalau selagi celana dalam itu bersih boleh dipakai sholat. Begitu ya ibu-ibu ya. Baik. Tapi gimana Ustazah kalau sudah kebiasaan dari dulu begitu? Ya dirubah. Ya namanya manusia kan pengen menjadi lebih baik lagi. Ya. Kemudian diantaranya ibu-ibu yang kadang itu kita sudah yakin gitu, tapi muncul keraguan. Diantaranya apa? Diantaranya adalah ketika salat, ya ada orang yang dia salat ragu 3-4-3-4-4-5 gitu. Ada nggak yang muncul begitu? Ada. Maka dalam Islam ada namanya sujud sahwi. Ya, tinggal pilih aja. Pilih mana yang yakin, jalankan. Dan dalam kehidupan, kaidah keyakinan ini ibu-ibu harus kita terapkan di seluruh lini kehidupan kita. Ya, kita harus yakin. Ketika kita beribadah, kita yakin bahwa kita sedang dilihat oleh Allah Subhanahu wa taala, walaupun kita belum melihat Allah. Orang yang yakin dengan seyakin-yakinnya bahwa Allah melihat ibadahnya, maka ia akan berusaha menjalankan ibadahnya dengan yang terbaik. Ia akan salat dengan penuh kekhusyuan. Kenapa? Karena yakin bahwa Allah melihat dirinya. Dan keyakinan ini ibu-ibu perlu kita tanamkan dalam kehidupan diri kita, bahwa Allah zat yang maha melihat kita, bahwa esok ada hari ketika amal kita semuanya akan dihitung oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa saya katakan kita harus yakin dalam beribadah? Karena kalau kita tidak yakin, maka datang syubhat, datang keraguan, muncul banyak fitnah di zaman yang saat ini sudah banyak sekali yang kita rasakan. Maka sangat mudah bagi orang-orang yang gak yakin ini meninggalkan agama Islam yang mulia. Ya, jadi keyakinan tuh perlu dibangun untuk segala lini kehidupan, sampai kepada lini bisnis ibu-ibu, kepada dunia pun. Ibu-ibu kalau nggak yakin mau maju, jangan maju dulu. Sampai benar-benar yakin, maka ibu baru maju. Kalau masih ragu, istikharah dulu. Ya, tenangkan diri dulu. Dan ini pun berlaku bagi kehidupan dunia. Ada anak gadis mau nikah,
masih bingung, maju mundur, maju mundur. Saya banyak mendapati ya curhatan-curhatan. Ya, ini ustazah kemarin ada yang meminang, ini gimana ya, ada yang ngajak ta'aruf, maju apa enggak gitu. Yakinnya bagaimana Mbak? Sudah minta tolong sama Allah belum? Sudah istikharah belum? Kalau memang sudah istikharah jenengan yakin maju. Kalau masih ragu, tapi ustazah kemarin saya dengar katanya laki-laki ini begini, tapi ustazah ada tapi banyak. Kalau jenengan ragu, mundur gitu. Gampang toh Bu. Yakin maju, ragu mundur. Sampun. Nanti kalau ternyata dia sudah mundur, laki-laki ini nikah dengan wanita lain, jangan kesal. Bilang bahwa ini yang terbaik. Hidup tuh mudah. Ya, maksudnya hidup tuh mudah kalau kita sudah punya prinsip. Sudah punya prinsip. Yakin maju. Mau bisnis, yakin maju. Gak yakin mundur. Tiba-tiba ada teman kita menjalankan bisnis sukses, bisnis yang serupa. Kita katakan berarti itu rezekinya dia. Berarti rezeki kita belum di situ. Sudah. Ridho. Hidupnya tenang. Orang-orang yang menjalankan keyakinan dalam kehidupannya, dia lebih menenangkan jiwanya. Orang-orang yang ragu dalam menjalankan kehidupan ini akan diselubungi dengan rasa was-was, dengan rasa gelisah. Ya subhanallah, dia nggak akan tenang hidupnya. Kenapa? Karena dia selalu gelisah, dia selalu menyesal. Bahkan sekarang itu ibu-ibu, penyakit ya Allah, penyakit yang banyak menghantui anak-anak muda zaman sekarang itu adalah tidak mudah yakin, tidak mudah percaya. Ya, adanya kehilangan kepercayaan diri. Ibu-ibu tahu ada berapa kasus di Yogyakarta yang bunuh diri? Dan itu semuanya anak-anak muda, perempuan gitu ya. Dan ini jangan sampai terjadi, waliyadzubillah. Kenapa? Karena yang namanya kehidupan ini kita harus yakin bahwa apa yang Allah berikan itulah yang terbaik. Baik. Kemudian untuk keyakinan ini ibu-ibu, ya, para ulama memberikan contoh dalam praktek kehidupan kita sehari-hari juga dalam harta. Ini juga penting. Ada yang dinamakan istilahnya syubhat, ya. Harta itu Allah Azza wa Jalla sudah beritahu kepada kita. Yang halal sebelah kanan misalnya ya, yang haram sebelah kiri, yang syubhat ada di tengah-tengah. Maka kalau hartanya belum jelas kehalalannya dan keharamannya, kita sebagai umat Islam hendaklah meninggalkan yang syubhat tersebut, meninggalkan yang ragu-ragu tersebut. Ya. Kenapa ibu-ibu? Karena harta yang haram apabila dimakan oleh kita, maka itu akan menjadi daging, di mana daging tersebut yang kelak akan menyusahkan kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Begitu pula yang syubhat. Jika kita ragu ini harta halal atau tidak, lebih baik ditinggalkan. Kenapa? Karena yang syubhat itu ketika kita lakukan maka khawatir terjerumus ke dalam yang haram. Jadi hati-hati masalah harta ini sangat-sangat penting untuk kita perhatikan. Yang masuk ke tubuh kita adalah yang halal saja. Kalau tidak yang halal, maka ini akan menjadi musibah bagi kehidupan kita. Kemudian dalam kaidah juga dijelaskan, jikalau kita akan melangkah, maka lihat ke dalam hati nurani kita. Kalau kita mau melangkah, dengarkan hati kita. Pernah nggak ibu-ibu, mbak-mbak mau melakukan maksiat, sudah tahu tuh itu maksiat, hati kita berkata jangan lakukan itu? Pernah? Atau kita ujuk-ujuk langsung aja maksiat? Kalau ada di dalam hati kita bisikan jangan lakukan itu, artinya hati kita masih hidup. Tapi kalau kita bermaksiat dan kita tahu itu dosa, kita terus maju, maka ketahuilah bahwa hati kita sudah tidak lagi hidup. Subhanallah. Kalau ada bisikan jangan melakukan itu, jangan pacaran, jangan melangkah ke sini, jangan melangkah ke situ, kata hati kita. Kemudian kita dengarkan, maka kita selamat. Ya. Tapi kalau kita sudah ada bisikan dari hati kita, hati yang salim, hati yang lurus, jangan lakukan kemaksiatan, jangan lakukan ini, tapi kita tetap menerjangnya, kita ngeles, artinya kita sedang memiliki hati yang sedang sakit.
Ya, atau para ulama mengatakan ada juga yang mengatakan itu adalah hati yang mati. Na'udzubillah summa na'udzubillah. Jadi perhatikan apa yang diucapkan oleh hati kita, karena itu menuju jalan keselamatan untuk kehidupan kita. Baik, kemudian kaidah yang selanjutnya, ini bentuknya kaidah semua. Di antaranya ibu-ibu, bahwa yang namanya keyakinan ini juga kita harus ambil di dalam beberapa pendapat dalam ilmu fikih. Ya, kita harus ambil yang kita yakini. Di dalam ilmu fikih itu kadang ada banyak pendapat, nggih mboten? Pendapatnya A, pendapatnya B, pendapatnya C. Maka kita sebagai orang beriman pilih salah satu pendapat dan lakukan pendapat yang kita yakini. Kalaulah kita menemukan orang lain berbeda pendapat, maka jangan terlalu dibesar-besarkan. Karena itu masalah fikih, masalah ijtihadi. Satu ada yang kunut, satu ada yang tidak. Itu kan masalah fikih, ya kan? Maka kalau nyenengan yakin dengan kunut, kunut. Kalau nyenengan yakinnya nggak kunut, ya. Dan tidak boleh kita saling merendahkan. Kita saling memuliakan, saling menghargai, dan kita jalankan sesuai dengan keyakinan kita masing-masing. Dan ini penting banget. Kenapa ibu-ibu saya itu sedih banget kalau sampai lihat yang namanya orang beriman tuh akhirnya musuh-musuhan. Kenapa? Karena di antara sebabnya beda pendapat dalam masalah fikih. Ya, padahal seharusnya dalam masalah fikih ini tidak perlu dibesar-besarkan. Karena memang ranahnya banyak beda pendapat. Kecuali kalau bab akidah, bab keyakinan kepada Allah Azza wa Jal, maka ini tidak ada beda pendapat. Semuanya sama, bahwa Allah adalah ilah yang wajib disembah. Tidak ada pendapat lain kecuali pendapat itu. Ya, untuk masalah fikih, masalah ijtihadi, maka itu kadang ada perbedaan pendapat. Ya, subhanallah. Baik, terakhir untuk bab masalah keyakinan ibu-ibu, bahwa ketika kita ragu maka kembalikan kepada Al-Quran dan Sunnah. Apa yang ada di dalam Al-Quran dan As-Sunnah itulah yang kita jalankan. Jadi tadi kalau ada keraguan kembali ke hati kita. Dan terakhir para ulama menjelaskan kalau ada keraguan kembalilah kepada Al-Quran dan As-Sunnah. Kalau di situ disebutkan, di Al-Quran disebutkan Allah memerintahkan ini, maka kita harus jalani dan tinggalkan keraguan. Kalau kita lihat di As-Sunnah, di hadis-hadis sahih disebutkan oleh Rasulullah SAW begini-begini, kita jalani apa yang ada dalam hadis yang sahih dan kita tinggalkan keraguan yang itu biasanya berasal dari dalam diri kita. Wallahu ta'ala a'lam. Baik, itu yang bisa saya sampaikan ibu-ibu dalam kesempatan pagi hari ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita orang-orang yang yakin dalam beribadah, yakin dalam bermuamalah, dan yakin dalam segala lini kehidupan kita, karena sesungguhnya agama Islam ini dibangun dengan keyakinan dan keraguan-raguan datang dari syaitan. Apabila ada kebenaran datangnya dari Allah Subhanahu wa taala, apabila ada kesalahan datangnya dari saya pribadi, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Aqulu qouli hadza wastaghfirullah li wa lakum wa akhiru da'wana anil hamdulillah Rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mutiara Hikmah Official, menyingkap hikmah di balik sunnah.